结合在一起，动如脱兔。 Hai sahabat Hasil Film, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film seru, di mana film ini akan berfokus pada seorang pemuda bernama Suchen yang berjuang keras belajar teknik kungfu pengemis legendaris tinjuan mabuk untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang telah dibantai. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja siapin kopi udutnya dan sama-sama 1, 2, 3, semongko. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda yang sedang dibawa pembawahannya untuk menuju istana kekaisaran, di mana sang kaisar akan mengadakan pengukuhan untuk memilih salah satu militer yang pantas dijadikan panglima istana. Sedangkan di sisi lain terlihat salah satu petinggi istana bernama Lord Song sedang berbincang serius dengan salah satu militer kepercayaannya, di mana ia tak akan membiarkan sang kaisar memilih Suchen untuk dijadikan panglima istana. Ia tetap akan berambisi keras agar kandidat militer bawaannya dapat dipilih oleh sang kaisar. Nah, di saat inilah kita diberitahu bahwa Suchen merupakan pemuda kaya raya di kota, di mana ia juga salah satu militer terbaik petinggi Lord Shu. Sedangkan pemuda yang di sampingnya merupakan militer yang akan dicalonkan petinggi Lord Song agar menjadi panglima istana. Ia bernama Fok Biu. Karena sang kaisar tak kunjung datang membuat para militer jenuh, kelelahan dan kelaparan. Disinilah Suchen perlahan menyelinap ke dalam dapur istana untuk memakan makanan sang kaisar. Tak berselang lama para militer istana datang di tempat tersebut untuk memastikan bahwa makanan sang kaisar sudah siap. Suchen yang ketakutan, ia memutuskan untuk bersembunyi di bawah meja agar tak ditangkap oleh militer istana. Nah, di saat bersamaan sang kaisar pun datang untuk memilih salah satu militer terbaik yang akan dijadikan panglima istana. Sedangkan Suchen masih terjebak di dalam dapur. Ketika akan keluar, Suchen dihadang salah satu petinggi istana yang membuat pertarungan sengit antara mereka. Di sisi lain, Lord Song yang melihat sang kaisar sudah datang, ia kemudian menyuruh Lord Shu untuk mengumumkan militer yang dipilih untuk dijadikan panglima istana. Disinilah sang kaisar memilih Suchen untuk menjadi panglima karena selain militer cendekiawan, Suchen juga pemuda yang bertalenta. Tentunya hal tersebut tak disetujui oleh Lord Song karena Suchen pemuda militer yang berasal dari Cina Han. Sang kaisar kemudian mengatakan bahwa ia tak akan membedakan antara militer Cina Han dan Manchu. Melihat keputusan sang kaisar tak bisa diganggu gugat, Lord Song memanggil Suchen untuk menerima jubah dari sang kaisar. Akan tetapi terlihat Suchen masih bertarung sengit melawan petinggi istana. Tentunya hal tersebut membuat para militer mendengar perkelahian mereka. Karena tak ingin melihat Suchen tertangkap, petinggi istana berusaha menyelamatkan Suchen dari kejaran para militer. Di waktu bersamaan, Suchen pun datang di hadapan mereka, dan di saat inilah jubah panglima diberikan padanya. Tak berselang lama, salah satu militer melapor pada Lord Song bahwa ada penyusup di dalam dapur sang kaisar. Lord Song yang mengetahui hal tersebut, ia pun langsung menyuruh para militer untuk menangkap Suchen karena ia memakai topi yang bukan miliknya. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Suchen mencuri makanan di dalam dapur sang kaisar dan harus dihukum atas kesalahan yang ia perbuat. Lord Shu yang melihat hal tersebut, ia tak bisa berbuat apa-apa karena militer yang mencuri dan melakukan kesalahan ia akan dihukum cambuk, dicabut jabatan militernya serta dijadikan budak. Nah, di saat inilah Fok Biu, kandidat petinggi Lord Song, terpilih menjadi panglima istana. Hingga keesokan harinya, Lord Song kemudian menyuruh Fok Biu untuk membantai semua keluarga Suchen agar kekuasaannya jatuh di tangannya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Suchen terbaring lemas dan tak berdaya di dalam sekte pengemis. Di sana, Suchen dirawat dan diselamatkan oleh salah satu pendekar perempuan bernama Yulong. Di sini Yulong memberitahu Suchen bahwa keluarganya usai dibantah oleh Lord Song dan Fok Biu, serta
saat ini ia menyuruh semua orang untuk menangkap dan membunuh dirimu agar kekuasaannya tak ada yang bisa menggeserkan. Suchen yang mendengarkan hal tersebut, ia berusaha untuk bangkit membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Melihat kondisi saat ini, Yulong tak membiarkan Suchen pergi dari dalam sekte pengemis karena tak memiliki kekuatan apapun untuk melawan Lord Song dan pasukannya. Tak lama kemudian terlihat Tetua Gar, pemilik sekte pengemis, menyuruh si bocah kera untuk menyiapkan makanan siang untuk para pengemis lainnya. Karena tak ingin melihat Suchen terbaring sakit karena tak mau makan, Yulong menyuruh kedua pengemis membawanya agar bisa menikmati makanan yang sudah disiapkan. Terlihat Suchen dengan rasa terpaksa menyantap makanan yang sudah tak layak untuk dikonsumsi. Hingga keesokan harinya, Suchen memutuskan untuk pergi bersama bocah kera melihat suasana di kota. Dan benar saja, Fok Biu dan pasukannya sedang mencari keberadaan dirinya. Dari sinilah ia sadar akan kata-kata Yulong bahwa ia tak boleh gegabah karena tak memiliki kekuatan untuk melawan Fok Biu dan Long Song. Hari-hari pun berlalu, terlihat Suchen merenungi kehidupannya yang sudah tak ada semangat untuk hidup. Hari-harinya ia habiskan untuk mabuk-mabukan. Bahkan sang pacarnya pun sudah tak mau mengenal dirinya karena saat ini Suchen pemuda pengemis yang sudah tak kaya raya seperti dulu. Terlihat di dalam kuil sekte pengemis, tiba-tiba Suchen kebayang-bayang wajah Long Song karena telah membantai dan membakar semua keluarganya. Sebagai seorang anak, tentunya tak akan terima jika keluarganya disakiti apalagi dibantai. Hingga keesokan harinya, terlihat bocah kera mengajak Suchen untuk menikmati angin sepoi-sepoi agar Suchen tak terus-terusan termenung dengan musibah yang ia alami saat ini. Bocah kera juga mengatakan pada Suchen bahwa ia dari lahir dibuang oleh keluarganya, yang untungnya ia bisa hidup ditemukan dan diadopsi Ketua Gar di dalam sekte pengemis. Dari sinilah Suchen sadar bahwa penderitaan yang saat ini ia alami masih ada penderitaan orang lain yang lebih menderita dibanding dirinya. Karena nasibnya sama, Suchen memutuskan untuk menjadi kakak angkat si bocah kera dan berjanji untuk saling menjaga dan melindungi satu sama lain. Tak disangka di waktu bersamaan ternyata Fok Biu memperhatikan mereka serta menertawakan akan janji yang mereka buat. Suchen yang melihatnya tentunya sangat geram karena selalu diremehkan dan ditindas olehnya. Bahkan sang pacar yang dulunya ia puja dan puji saat ini juga membelanjani janji. Dengan rasa percaya diri, Suchen menantang untuk berduel dengannya. Karena tak memiliki keahlian bela diri, tentunya dengan sangat mudah dikalahkan oleh Fok Biu. Di saat terdesak, datanglah Yulong dan Pak Tua menyelamatkan mereka berdua. Di saat inilah terjadi pertarungan yang sengit. Dengan jurus kungfu mabuknya, dengan mudah Pak Tua mengalahkan Fok Biu. Di dalam istana, Fok Biu melapor dengan petingginya, di mana ia usai dikalahkan dengan seseorang Pak Tua yang memiliki jurus kungfu mabuk, serta ia juga berhasil menemukan Suchen yang saat ini menjadi pengemis biasa. Long Song tentunya sangat senang mendengarkan kabar Suchen menjadi pengemis, akan tetapi ia tak akan tinggal diam untuk melacak Pak Tua yang mampu mengalahkan jurus kungfu Fok Biu. Fok Biu kemudian mengatakan bahwa orang yang menyelamatkan Suchen memiliki ciri-ciri berkumis tebal, berjenggot kepang, serta membawa botol anggur selayaknya orang sinting. Long Song yang mendengarkan hal itu, ia pun langsung menduga bahwa Pak Tua tersebut ialah musuh beratnya yang bernama Lau Pakwe, sang tetua sekte pengemis. Di sisi lain terlihat Suchen dirawat di rumah Yulong. Disinilah ia sangat berterima kasih padanya karena sudah menyelamatkan nyawanya berulang kali. Tak lama kemudian Pak Tua pun menghampiri mereka berdua. Disinilah Suchen terkejut melihatnya karena ia sebelumnya pernah bertemu di dalam istana dan bertarung dengannya. Yulong juga memperkenalkan pada Suchen bahwa orang yang berada di hadapannya tak lain ayahnya, yang menyuruhnya untuk menyelamatkan nyawa Suchen dari hukuman di istana di awal film. Suchen yang mendengarkan hal itu semua,
Ia sangat berterima kasih padanya karena sampai saat ini ia masih tetap hidup meskipun jiwanya telah hancur. Lau Pak-wei juga mengatakan padanya untuk tetap sabar karena orang hidup tak akan pernah luput dengan masalah. Su-chen kemudian meminta pada Pak Tua untuk mengajari teknik kungfu padanya agar bisa membalaskan dendam atas kekejian yang dilakukan oleh para petinggi istana yang tak lain Long Song dan Fok Biu. Pak Tua mengatakan pada Su-chen bahwa Long Song merupakan pendekar kuat yang memiliki teknik kungfu yang hebat. Selama ini tak ada yang mampu untuk mengalahkan teknik kungfunya. Bahkan jika ia berdua langsung dengannya tak akan ada celah untuk dapat menang ataupun kalah. Su-chen tak menghiraukan itu semua, di mana ia tetap bertekad keras agar diangkat menjadi salah satu muridnya. Pak Tua yang melihat kesungguhan Su-chen, ia hanya tertawa dan langsung meninggalkannya. Karena belum mendapatkan jawaban, Yulong berusaha merayu ayahnya agar mengangkat Su-chen menjadi muridnya, serta mewujudkan cita-citanya untuk mewariskan tinjuan mabuk yang ia miliki. Karena Su-chen memiliki budi pekerti yang baik, tentunya memiliki semangat yang tinggi untuk berlatih. Tanpa waktu yang lama, sang ayah mengabulkan permintaan putrinya untuk mengangkat Su-chen menjadi salah satu muridnya. Sebelum latihan, Pak Tua memberi isyarat pada Su-chen bahwa sebelum memulai latihan ia harus minum anggur terlebih dahulu agar seni kungfu yang ia berikan dapat ditangkap dengan cepat. Latihan pun dimulai. Dengan perlahan Su-chen menirukan segala gerakan yang diberikan Pak Tua. Pak Tua juga mengajarkan tinjuan mabuk padanya, berharap Su-chen menjadi satu-satunya pemuda yang dapat mewarisi kungfu legendaris tinjuan mabuk. Hari demi hari ia lewati untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Di selang latihan, ia juga meminum anggur agar mendapatkan ketenangan untuk memperkuat segala gerakan yang ia keluarkan. Pak Tua juga mengatakan padanya bahwa ia hanya bisa mengajarkan separuh gerakan tinjuan mabuk padanya karena buku yang ia pelajari sudah musnah. Dirasa kemampuan Su-chen sudah cukup, Pak Tua meninggalkan sebuah surat untuknya, di mana ia akan pergi sementara waktu menyelesaikan misi selanjutnya. Setelah ditinggal pergi Pak Tua, Su-chen tetap berlatih keras untuk menyempurnakan tinjuan mabuk yang diajarkannya. Tentunya sebelum berlatih, Su-chen tak lupa untuk meminum anggur banyak-banyak agar setengah gerakan tinjuan mabuk bisa ia temukan dan kuasai. Terlihat Su-chen belum bisa menemukan gerakan yang hilang. Nah, di saat inilah ia ingat bahwa Pak Tua telah memberikan anggur monyet yang memiliki daya mabuk sangat tinggi. Tanpa pikir panjang, ia pun meminum setengahnya agar olengnya dapat menciptakan gerakan tinjuan mabuk yang hilang. Yulong yang melihat kondisi Su-chen lagi parah, ia berusaha untuk menghentikannya karena dianggap menyiksa diri. Sedangkan di sisi lain, Fok Biu bersama pasukannya berhasil menemukan persembunyian sekte pengemis. Terlihat ketua guard disiksa olehnya agar memberitahu keberadaan Su-chen dan Lau Pak-wei. Tentunya ketua guard tak akan mengatakan padanya. Nah, di saat inilah Su-chen datang menghampiri Fok Biu dan langsung menyerangnya. Dengan kemampuan bela diri kungfu pengemis, Su-chen dengan sangat mudah mengalahkan Fok Biu. Akan tetapi di saat bersamaan, datanglah langsung menerjang Su-chen yang membuat pertarungan semakin sengit. Terlihat langsung mematahkan salah satu tangannya agar tak bisa menguasai teknik kungfu legendaris tinjuan mabuk. Tak sebatas itu, Long Song juga menyiksa Su-chen dan bocah kera di dalam penjara. Di sini Long Song berjanji akan membebaskan dirinya dan para pengemis yang lain jika ia mau bekerja sama membunuh petinggi Long Su. Tentunya hal tersebut ditolak Su-chen karena tujuannya hidup ialah untuk membalaskan dendam atas kematian keluarganya yang telah ia bantai beberapa bulan yang silam. Long Song yang mendengarkan ucapan Su-chen, ia pun menertawakan serta meremehkannya karena bela diri yang ia miliki tak akan mampu membuat dirinya mundur satu langkah. Tak lama dari kepergian Long Song, Su-chen memikirkan cara agar bisa menyelamatkan saudara pengemisnya. Nah, di saat inilah ia memperhatikan gemuruh petir yang dahsyat lewat jendela penjara. Tak diduga ia pun tersambar oleh petir tersebut yang mengakibatkan rohnya lepas dari dalam jasadnya. Dikira mati sia-sia, ternyata roh Su-chen mempelajari kungfu legendaris tinjuan mabuk.
Dan di saat inilah ia pun sadar bahwa ia tak boleh mati sia-sia. Ia harus bisa menyelamatkan saudaranya yang terkurung di dalam penjara. Dengan perlahan Su Chen mengayunkan tangannya, mengasah teknik kungfu tinjuan mabuknya. Bahkan Su Chen juga berhasil menyempurnakan teknik rahasia tinjuan mabuk yang telah lama hilang. 内外八卦结合在一起，动如脱兔。 Di saat inilah ia siap untuk menghadapi Long Song dan pasukannya seorang diri. Tanpa pikir panjang, ia pun berhasil menjebol tiang penjara dengan sekali pukul. Tak lama dari kepergiannya, ia pun dihadang oleh Fok Biu dan pasukannya. Di waktu bersamaan, pasukan Long Su juga datang membantu Su Chen dari penindasan yang dilakukan Fok Biu bersama Long Song. Selesai terbunuh, Su Chen kemudian pergi untuk melanjutkan misinya menjebak Long Song. Dan benar saja, tanpa Long Song sadari, ia pun mengikuti kepergian Su Chen. Tanpa pikir panjang, para petinggi istana langsung membentuk formasi pengepungan. Disinilah Long Song akan diadili karena berbuat keji dan bertindak sesuka hati yang sudah tak mempunyai aturan. Dari sinilah Lord Song emosi dan akan membantai semua pasukan istana bersama dengan Su Chen. Su Chen yang tak ingin melihat pasukan istana mati di tangan Lord Song, ia memutuskan untuk melawannya. Terlihat di awal pertarungan Su Chen kalah OP dengan teknik kungfu Lord Song, yang kemudian ia meminum sisa anggur monyet agar bisa mengeluarkan teknik kungfu legendaris tinjuan mabuknya. Dirasa kurang oleng, Su Chen meminum lagi anggur yang berada di sampingnya. Nah, di saat inilah Lord Song tak mampu melawan teknik kungfu legendaris tinjuan mabuk Su Chen. Di saat terdesak dan akan mati, tiba-tiba Yulong datang yang langsung ditikam oleh Lord Song. Dalam hitungan detik, untungnya Yulong dapat membalikan keadaan yang seketika membuat Lord Song pun tewas. Hingga keesokan harinya, hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan pernah jadikan sebuah jabatan untuk menghilangkan rasa kemanusiaanmu. Tapi dengan jabatan yang kamu miliki saat ini, pikirkanlah bagaimana cara untuk memanusiakan manusia. Dalam Miminasi Film pamit undur diri karena mau bayar udut di warung Bok Darmi. Saya Miminasi Film, bye-bye.